Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share untuk tidak ketinggalan video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tote bag yang juga sekaligus berfungsi sebagai sling bag. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lihat kan? Cantik sekali. Awalnya adalah tote bag dengan handle jinjing seperti ini. Bisa diperpanjang untuk penggunaan di pundak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada tambahan handle untuk sling bag kanan dan kiri hingga bisa menjadi sebuah sling bag. Dan yang lebih seru lagi, yang membuat tas ini jadi unik adalah saya punya 3 layer, atas, tengah, dan bawah yang berbeda-beda. Di bagian tengah adalah kantong non-resleting. Kemudian di bagian bawah adalah kantong resleting. Belakangnya kosong. Kemudian di dalamnya saya menggunakan resleting sehingga tas juga tetap aman sebagai penutupnya. Dan di dalam saya juga buat kantong resleting. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita buat. Sebelum pola dan bahan, saya akan menjelaskan bagaimana membuat pola utama yang bagian bawahnya akan menjadi patokan bagi pola-pola lainnya. Pertama kita buat kotak dengan ukuran 27x32. Kemudian di bagian bawah buat penanda 4 cm ke atas, 4 cm ke kanan, 4 cm ke kiri, dan 4 cm ke atas bagian bawah. Kemudian buat lengkungan. Lengkungan-lengkungan ini nantinya akan menjadi patokan bagi pola-pola yang lainnya di bagian bawah. Jadi ukuran tingginya tetap berubah, tetapi bagian bawahnya mengikuti pola ini. Kita buat lengkungan yang sama kanan dengan kiri. Berdasarkan pola ini, kita dapatkan kemudian pola dan bahan. Yang pertama bodi tas belakang outer 1 piece, guset atas outer 2 piece dan guset bawah outer 2 piece, layer atas outer 1 piece, layer tengah outer 1 piece, layer bawah outer 1 piece, layer bawah inner 1 piece, dan inner untuk red 1 piece, kemudian inner bawah 2 piece, inner atas 2 piece, layer tengah inner 1, lidah red outer 2, dan lidah red inner juga 2, guset atas inner 2, guset bawah inner 2, kantong red 1 saja, zipper untuk kantong red 14 cm dengan kepala red, dan zipper utama 30 cm. Kemudian zipper layer bawah 27 cm dengan kepala red juga. Kemudian zipper stopper bisa diganti dengan kain. Handle 10 cm masing-masing 2 piece dan ring D 2 piece. Kemudian handle 30 cm masing-masing, kita butuh 2. Dan handle sling bag dengan panjang 150 cm. Persiapkan inner bawah, kemudian kantong reds dan zipper reds. Berikut dengan kepala resletingnya kita akan buat kantong reds. Cara pembuatannya bisa dilihat pada tutorial sebelumnya yang nantinya saya akan sertakan pada deskripsi video di bawah ini.
Kantong resleting selesai dibuat. Lalu kita siapkan handle 30 cm, kita bagi dua, kita lipat dua, beri penanda. Kemudian buat penanda 8 cm ke kiri dan 8 cm ke kanan. Kemudian kita lipat pada penanda itu hingga penanda, kemudian kita klip. Klipnya diletakkan di luar penanda, kanan dan kiri. Kemudian di bagian tengahnya juga kita klip. Lalu kita jahit dari klip ke klip. Itu sebabnya kenapa klip diletakkan di luar penanda, bukan di dalam penanda, untuk memberikan penanda awalan dan akhiran dari jahitan. Kita buat jahitan, kita lakukan hal yang sama untuk handle 30 cm satunya. Lalu siapkan handle 10 cm dan ring D, masukkan handle, lipat dengan ring D berada di tengah, kemudian jahit handle di bawah ring D. Kita lakukan untuk handle dan ring D satunya. Siapkan inner layer bawah, outer layer bawah, zipper, kemudian inner reds. Pertama-tama masukkan kepala reds pada zipper. Kemudian kita buat penanda tengah untuk kain outer layer bawah, inner layer bawah, dan zipper. Kita buat penanda untuk semua kain. Kita tumpuk inner, reds, dan outer dengan sisi bagus saling berhadapan, penanda tengah saling berhadapan. Kemudian kita jahit dari ujung ke ujung. Buka tumpukan, tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan. Kali ini sisi buruk saling berhadapan. Kemudian lipat kain outer hingga tengah zipper. Jadi lipatannya hingga tengah zipper seperti ini. Kemudian kita klip agar tidak bergeser hingga tengah zipper. Kita lipat. Kita akan jahit tindas. Jahit tindasnya kita samakan dengan lipatan dari inner. Lipatan inner. Kemudian kita beri penanda pada outernya. Kemudian kita garis agar tidak berbelok-belok. Lalu kita jahit sesuai dengan garis yang kita buat. Gunakan garis dengan menggunakan kapur atau pulpen yang bisa dihapus. Jahit tindas seperti ini, sehingga ada bagian sisa untuk inner bagian bawah. Kita rapikan. Kemudian kita gunting inner bawah, di bagian bawah kita gunting sesuai dengan outer layer bawah ini. Kemudian siapkan outer layer tengah dan inner dari reds. Kita posisikan dengan penanda tengah saling bertemu. Kemudian inner reds kita lipat 1 cm ke arah dalam. Kemudian kita klip. Inner redsnya kita lipat ke arah dalam 1 cm, kita klip. Lalu red slating yang belum terjahit kita sisipkan di dalamnya. Kita sisipkan. Dan kita klip. Atau kita gunakan jarum pentul agar tidak bergeser posisinya. Sisi resleting yang belum terjahit dimasukkan ke dalam lipatan, kemudian kita jahit. Kemudian kita jahit tindas langsung inner dari reds dengan menggunakan kain yang sama dengan kain outer layer tengah. Kita jahit dari ujung ke ujung. Setelah selesai, kemudian inner dan outer dari layer bawah kita kembalikan posisinya, berhimpit penanda tengahnya di bagian bawah, kemudian kita klip. Kita klip seperti ini. Lalu siapkan kain inner dari layer tengah, kita tumpuk dengan outer layer tengah dengan sisi bagus saling berhadapan, dan kita jahit dari ujung ke ujung.
Setelah terjahit, buka, kemudian tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan, kita rapikan pada lipatan. Kemudian kita jahit tindas. Kita jahit tindas layer tengah. Lalu siapkan outer layer atas. Kita pertemukan dengan berhimpit penanda tengah bagian bawah. Seperti ini jadinya. Kemudian kita jahit mulai dari outer layer tengah. Kita jahit hingga kita punya outer bagian depan yang sudah terjahit kantong bagian bawah dan tengah seperti ini. Kemudian guset outer bagian atas, kita ambil handle ring D, posisikan ring D dan kita jahit beberapa kali agar kuat. Posisi webbing tidak mepet dengan tepi dari guset. Kemudian guset bawah kita pertemukan dengan guset atas, lalu kita jahit dengan kampu 1 cm. Buka tumpukan, lalu arahkan semua kampu ke arah sisi bawah, guset bawah, lalu jahit tindas ke sisi bawah saja, lalu jahit tindas di bagian bawah. Kita lakukan hal yang sama untuk guset atas dan bawah. Siapkan outer dan handle. Kita buat penanda tengah di bagian atas, kemudian penanda tengah ke arah kanan 7 cm dan 7 cm ke arah kiri. Posisikan webbing 30 cm. Luar handle berada di penanda. Lalu lipatannya berada di atas, menghadap ke atas. Dan kita jahit. Lipatan dari handle menghadap ke atas. Kita jahit maju mundur beberapa kali agar handle kuat. Lakukan hal yang sama untuk outer belakang hingga kita punya sepasang outer yang sudah terpasang handle seperti ini. Lalu siapkan kedua guset outer. Kita pertemukan bagian bawahnya, tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian kita jahit dengan kampu 1 cm. Kemudian buka dan kita arahkan kampu kepada salah satu saja. Lalu kita jahit tindas di mana kampu itu berada. Lalu kita akan posisikan guset pada kain outer secara keliling. Pertemukan persambungan dari guset dengan penanda bagian bawah. Kemudian kita klip. Ini harus cukup, harus melingkar dan cukup. Seperti ini, kita mulai dari atas, kemudian ke bawah, kita klip, dan kita mulai jahit. Usahakan gunakan klip yang banyak pada bagian lengkungan, agar tidak bergeser posisinya ketika kita akan menjahit bagian lengkungan. Kita jahit dengan kampu 1 cm. Bagian lengkungan, ukuran ini harus pas, jadi kita akan teliti betul-betul bagaimana cara membuat bagian pojokan hingga guset tepat melingkari bagian outer. Seperti ini. Gunakan banyak klip di bagian pojokan dan lepaskan satu persatu ketika kita akan menjahitnya. Tetap pertahankan persambungan kedua guset, tetap berada di posisi penanda tengah bagian bawah. Jika kita sudah selesai menjahit sampai atas, kita bisa menjahit ulang. Jadi kita jahit 2 kali agar kita yakin bahwa jahitannya kuat. Bisa jahit 2 kali.
Setelah selesai, kita akan coba untuk uji. Kita balikan, kita tes apakah terjadi kerutan. Diusahakan untuk tidak ada kerutan di bagian pojokan-pojokan, terutama di bagian lengkungan. Ini aman. Kemudian kembalikan lagi, kita gunting zigzag di bagian lengkungan agar tidak terlalu tebal, dan di bagian red slating untuk layer bawah kita gunting melengkung seperti ini. Kita lakukan untuk kedua pojokan dan red slating agar ketika nanti dibalik tidak terlalu tebal. Lalu dengan cara yang sama seperti depan, kita akan pasang outer belakang pada guset satunya dengan terlebih dahulu mempertemukan penanda tengah bagian bawah dengan persambungan sisi bagus kain saling berhadapan. Kita klip, kita gunakan banyak klip di bagian pinggiran. Jika tidak cukup atau terlalu besar, kita bisa akali dengan cara tidak selalu berada di tepi yang sama, jadi bisa agak maju agar semuanya pas seperti ini, sehingga terjadi sisa, tetapi bagian atas sudah pas. Lalu kita gunting. Jadi bagian outernya lebih besar dibandingkan dengan gusetnya. Tidak masalah. Ini terjadi karena bagian depan ada kantong sehingga membutuhkan space yang lebih besar. Lalu sama seperti depan, kita gunting bagian pojokan, gunting zigzag. Lalu balikan outer hingga bagian sisi bagus berada di luar. Seperti ini. Lalu kita cek lagi di bagian pojokan-pojokan, baik depan maupun belakang. Lalu siapkan lidah reds, outer dan inner, dan reds. Seperti ini kita lepas hingga terpisah. Kita akan rangkai satu lidah red slating menghadap ke bawah, kemudian kita lengkungkan. Posisinya 2 cm dari pojokan pojok kiri dari inner. Kemudian kita klip, kita lengkungkan, kemudian posisinya 2 cm dari tepi kiri inner. Kita klip. Kemudian 2 cm di tepi kanan, kita lengkungkan ke bawah 2 cm. Seperti ini, kemudian kita lengkungkan ke bawah. Kita klip terlebih dahulu. Seperti ini. Kita bisa gunakan jarum pentul agar red slating bisa ke bawah, seperti ini, 2 cm. Lalu tumpuk dengan kain outer dengan sisi bagus kain saling berhadapan. Seperti ini. Kita sembunyikan ujung dari red di dalam agar tidak ikut terjahit nantinya. Lalu kita jahit keliling 3 sisi. Hanya 3 sisi saja. Kita jahit keliling 3 sisi. Setelah terjahit ketiga sisinya, di setiap pojokan kita gunting diagonal seperti ini. Lalu kita balikan. Kita balikan hingga sisi bagus berada di luar. Kita balikan dan kita dorong di bagian pojok-pojoknya agar bentuknya lancip. Kita bisa gunakan pensil, kita bisa gunakan sumpit atau apapun agar pojokannya bisa runcing, tetapi jangan gunakan alat yang lancip sehingga merusak kain. Hingga lancip seperti ini. Lalu kita jahit tindas 3 sisi. Lalu kita siapkan lidah reds, outer, inner, dan reds berikutnya. Jika tadi sebelumnya berada di sebelah kiri lengkungannya, kali ini lengkungannya berada di sebelah kanan.
dengan ukuran yang sama, 2 cm dari tepi kanan, 2 cm dari tepi kanan dan 2 cm di tepi kiri. Lengkungannya berada di tepi kanan. Resletingnya menghadap ke bawah, ke arah bawah. Seperti ini, kita klip. Kemudian 2 cm di tepi kiri, kita lengkungkan ujung resleting. Jadi kalau sebelumnya lengkungannya di sebelah kiri, kemudian ke bawahnya di sebelah kanan, maka untuk lidah heads outer inner satunya kebalikannya, lengkungannya di sebelah kanan, kemudian resleting yang dilipat ke bawah di sebelah kiri. Dengan cara yang sama, langkah yang sama, kita tumpuk dengan kain outer seperti ini. Kita sembunyikan ujung resleting agar tidak ikut terjahit. Lalu kita jahit keliling 3 sisi sampai dijahit tindas hingga nanti kita punya 2 buah lidah heads yang saling berhadapan bagian lengkungannya. Kedua lidah heads yang sudah jadi kemudian kita lipat dan kita buat penanda tengah di bagian yang tidak terjahit. Lalu siapkan inner bawah, inner atas, dan lidah heads kita buat penanda tengah. Lalu tumpuk inner bawah, lidah heads dengan inner saling berhadapan, inner dengan inner saling berhadapan, penanda tengah. Kemudian inner atas juga kita tumpuk dengan penanda tengah saling bertemu, sisi bagus saling berhadapan. Lalu kita jahit dari ujung sampai ujung dengan kampuh 1 cm. Buka tumpukan, lalu arahkan semua kampuh ke sisi inner bawah, ke inner bawah seperti ini. Lalu kita jahit tindas bagian inner bawah saja. Lakukan hal yang sama untuk inner bawah, inner atas, dan lidah head satunya. Seperti ini jadinya. Kita punya 2 buah yang sudah selesai dirangkai. Lalu kita siapkan guset bawah dan guset atas inner. Kita tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm, kita buka dan kita jahit tindas di bagian inner bawah, sama seperti pada guset outer. Seperti ini. Lalu pertemukan kedua ujung bawah dari guset bawah, kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm, kita buka dan kita jahit tindas di salah satu dari guset. Arahkan terlebih dahulu kampuhnya, kemudian kita jahit tindas seperti ini. Lalu dengan cara yang sama ketika kita merangkai bagian outer, kita akan juga merangkai bagian inner dengan inner depan, inner belakang, dan guset. Penanda tengah dari inner bertemu dengan penanda tengah dari guset. Kemudian kita pertemukan di bagian atas, persambungan bertemu dengan persambungan agar rapi, dan kita lengkungkan. Kita gunakan banyak klip di bagian lengkungan agar tidak bergeser posisinya. Lalu kita jahit dengan kampuh 1 cm. Lakukan hal yang sama untuk merangkai inner satunya hingga kita punya inner yang sudah terangkai seperti ini. Lalu masukkan outer ke dalam inner. Kita lihat sisi bagus dari kedua kain saling bertemu. Sisi bagus dari outer bertemu dengan sisi bagus dari inner. Resleting, lidah resleting kita turunkan ke bawah agar tidak mengganggu proses jahit berikutnya. Lalu kita rapikan di bagian bibir tas dengan mempertemukan persambungan dengan persambungan. Persambungan dengan persambungan kita pertemukan, lalu kita klip
seperti ini. Kita klip keliling seperti ini. Lalu kita akan jahit keliling bibir tas dengan menyisakan lubang pembalik. Saya menggunakan lubang pembalik di bagian belakang. Jadi lubang pembalik seperti ini. Selain itu kita jahit keliling. Hanya menyisakan lubang pembalik di sisi belakang. Kita jahit dengan kampuh 1 cm. Setelah terjahit, menyisakan lubang pembalik, kita lepaskan klip. Lalu melalui lubang pembalik kita balikan tas sehingga bagian bagus baik outer maupun inner berada di luar. Hati-hati jangan sampai sobek. Kedua sisi bagus baik outer maupun inner sudah berada di luar. Seperti ini kita rapikan. Lalu kita masukkan inner ke dalam outer. Lalu masukkan tangan melalui lubang pembalik dan kita rapikan bagian sudut-sudut baik pada outer maupun inner. Sudut-sudut outer depan belakang kita rapikan. Begitu juga dengan inner. Lalu kita lipat tepat pada lipatan. Lalu kita klip. Dan kita lipat di bagian lubang pembalik, kampuh lubang pembalik seperti ini. Kita lipat. Kita klip. Kita akan tutup lubang pembalik sekaligus menjahit tindas keliling. Pastikan bahwa lipatan dari lubang pembalik sudah rapi. Kita akan jahit keliling sekaligus menutup lubang pembalik. Saya jahit keliling dengan kampuh kecil, agak mepet dengan tepi dari bibir tas. Jahit tindas sudah selesai, sudah tertutup juga lubang pembaliknya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memasang kepala resleting pada resleting. Seperti ini, samakan tepi dari lidah reds, kemudian samakan ujung dari resleting. Harus sama. Lalu masukkan kepala resleting. Dan kita akan tutup ujung resleting dengan zipper stopper. Jika teman-teman nggak punya zipper stopper, bisa gunakan kain untuk menutup ujung dari resleting. Saya gunakan zipper stopper. Kita lipat ujung dari resleting, masukkan zipper stopper, dan dikunci dengan baut. Gunakan obeng kecil hingga bautnya bisa terputar dan menutup, mengunci dari zipper stopper ini. Selesai, sudah terpasang, kita bisa masukkan ujung reds ke dalam seperti ini, dan kita pasang handle di kedua ring D kanan dan kiri. Pengaitnya kita pasang pada ring D kanan dan kiri, sehingga tas tote sling bag kita sudah selesai dibuat. Terima kasih teman-teman.